سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata gaib yang dirahmati Allah. Berbicara mengenai malaikat, tentunya kita tidak asing lagi dengan pembahasan rukun iman yang ketiga, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara beriman kepada malaikat? Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, Syekh Imam Nawawi di dalam kitab karangannya yaitu Qatrul Ghaes memberikan kita jawaban mengenai persoalan tersebut. Yang mana beliau mengatakan bahwasanya annal malaikata asnafun. Sesungguhnya malaikat itu asnafun, terbagi menjadi bermacam-macam atau terbagi ke dalam beberapa golongan. Di antara mereka ada yang disebut hamlatul arsy, ada yang disebut hafun, ada pula yang disebut ruhaniyun, karubiyun, safaratun, hafazatun, dan ada pula yang disebut dengan kata batun. Malaikat itu jumlahnya banyak sekali ikhwata. Bahkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahuinya. Mereka itu bermacam-macam keadaan, tugas, bentuknya. Kemudian di antara malaikat-malaikat tadi ada yang disebut malaikat hamalatul arsy. Apa itu malaikat hamalatul arsy? Malaikat hamalatul arsy ialah malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat hamalatul arsy itu ialah malaikat yang paling tinggi derajatnya dan paling pertama keberadaannya dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Jumlah malaikat hamalatul arsy di dunia sekarang ada 4, dan nanti di hari kiamat jumlah mereka ada 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yahmilu arsya rabbaka fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Surat Al-Haqqah ayat 17. Dan pada hari itu terdapat 8 malaikat pemikul arsy Tuhannya. Mereka semua seperti bentuk kambing gunung yang jarak antara kuku dan lututnya itu sebanyak perjalanan 70 tahun yang dilakukan oleh burung yang tercepat terbang. Adapun arsy, menurut suatu keterangan, itu diciptakan dari permata yang berwarna hijau yang luar biasa besarnya. Dan arsy merupakan makhluk Allah yang paling besar. Yang mana arsy sendiri setiap harinya itu akan dihiasi dengan 1000 cahaya warna. Dan kalau kita telusuri melalui Google atau Chrome, para ilmuwan itu baru menemukan bahwasanya cahaya atau warna itu hanya berjumlah 1000. Demikian. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang dapat melihatnya, ataupun jika makhluk diletakkan di sana, maka makhluk akan tampak seperti benda kecil yang ada di gurun Sahara yang luas. Dan disebutkan pula bahwa arsy itu menjadi kiblatnya penduduk langit, sebagaimana Ka'bah menjadi kiblat bagi penduduk bumi. Yang kedua ada malaikat hafun. Apa itu malaikat hafun? Malaikat hafun ialah malaikat yang mengelilingi arsy. Imam Wahab bin Munabbih berkata, sesungguhnya di sekeliling arsy terdapat 70.000 barisan malaikat yang mengitari arsy. Jika sebagian menghadap, maka sebagiannya lagi akan membaca tahlil dan sebagian lagi membaca takbir. Di bagian belakang itu terdapat 70.000 barisan malaikat, dan di belakangnya lagi itu terdapat 70.000 barisan malaikat lagi yang sama-sama berdiri, yang mana tangan-tangan malaikat itu saling dikalungkan pada leher atau pundak mereka masing-masing. Dan apabila mereka mendengar bacaan takbir dan tahlil para malaikat yang sedang tawaf tadi dengan mengeraskan suaranya, maka mereka mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika ma'a'zamaka wa ahlamaka antallahu la ilaha illa ghairuka antal akbar wal khalqu kulluhum laka raji'un. Maha suci engkau dan segala puji untukmu ya Allah. Betapa agung dan mulia engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain engkau maha besar, dan kepadamulah seluruh malaikat kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taral malaikata
hafina haulal arsy yusabbihuna bihamdi rabbika. Dan Nabi Muhammad telah melihat malaikat-malaikat berbaris mengelilingi arsy sambil bertasbih dan juga sambil memuji kepada Tuhan. Di belakang seluruh bagian malaikat tadi ada lagi 100.000 barisan malaikat dengan tangan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kirinya, yang mana tiap-tiap dari mereka membaca tasbih yang berbeda-beda. Malaikat-malaikat itu memiliki sayap, dan jarak antara sayap yang satu dengan sayap yang lainnya itu selebar perjalanan 800 tahun lamanya. Dan jarak antara daun telinga hingga ke pundaknya itu selebar perjalanan yang menghabiskan masa selama 400 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tabir di antara para malaikat yang berada di sebelah kanan kiri arsy itu dengan 70 tabir dari cahaya, 70 tabir dari gelap, 70 tabir dari intan putih, 70 tabir dari air, dan 70 tabir dari kesejukan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabir ini yang sering kita sebut dengan hijab. Dan kalau kita dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa mengetahui perkara-perkara gaib seperti jin, iblis, bahkan sampai malaikat kita bisa tahu jika hijab kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang disebut dengan malaikat ruhaniyun. Mereka ini menurut salah satu riwayat berada di tanah berwarna putih bagaikan marmer. Lebarnya seluas area kecepatan perjalanan matahari dikali 40 hari, dan panjangnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Mereka bergemuruh membaca tasbih dan tahlil. Andaikan kata suara mereka dibuka dan diperdengarkan kepada penduduk bumi saat ini, maka sungguh penduduk bumi akan hancur karena kerasnya suara tasbih yang dibaca oleh malaikat rohani. Kemudian pada pangkal barisan malaikat rohani itu adalah hingga sampai pada malaikat pemikul arsy. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan malaikat kerubiun. Adalah malaikat-malaikat yang terhormat yang berada di antara para malaikat yang di sekeliling arsy. Yang kelima, ada yang disebut dengan malaikat safaroh, yaitu para malaikat yang bertugas sebagai perantara Allah dan para nabi serta para hamba-hamba yang soleh dengan menyampaikan risalah Allah kepada para nabi serta hamba-hamba yang baik dan soleh tadi dengan menyampaikan risalah Allah kepada nabi berupa wahyu dan menyampaikan risalah kepada orang-orang soleh berupa ilham atau mimpi-mimpi yang bermakna. Dan juga malaikat safaroh menjadi perantara Allah dan makhluknya untuk menyampaikan hasil-hasil perbuatannya. Kata safaroh sendiri berasal dari bentuk jamak dari kata safir yang berarti utusan, bukan jamak dari kata sofir yang berarti pencatat. Ini jelas karena pengarang telah menjelaskan langsung dengan menyebut 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Nah, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail termasuk ke dalam malaikat safaroh. Jibril bertugas mendatangi para nabi untuk membawa wahyu. Mikail bertugas untuk mengurus hujan dan juga pembagian rezeki. Israfil bertugas untuk meniup sangkakala, yang mana tiupan pertama untuk kematian seluruh makhluk yang ada di dunia, dan kehidupan kedua untuk kehidupan kembali seluruh makhluk, yaitu setelah kembalinya ruh pada jasad-jasad. Yang mana yang bertugas mencabut nyawa ialah malaikat Israil. Apabila seorang hamba telah sampai ajalnya, maka Allah memerintahkan malaikat jurupati atau malaikat Israil untuk mencabut nyawa seorang hamba. Malaikat jurupati ini pula memiliki pembantu para malaikat yang diperintah untuk mencabut nyawa seorang hamba dari tubuhnya, yang mana jika nyawa ini telah sampai di kerongkongan, barulah akan ditarik oleh malaikat jurupati tadi atau oleh malaikat Israil, yang mana pada awal masuknya ruh itu dari ubun-ubun, keluarnya pula akan dikeluarkan dari ubun-ubun. Adapun terbukanya mulut seseorang ketika datangnya maut itu bukan dari situ keluarnya ruh, karena ruh itu keluar dari ubun-ubun. Lalu kenapa orang-orang terbuka mulutnya? Itu merupakan tanda
atau ada yang mengatakan adalah karena gawatnya apa yang dilihat ketika itu. Jadi karena ketakutan sehingga terbukalah mulutnya. Lalu yang keenam, ada yang disebut dengan malaikat hafadzah, yaitu malaikat yang menjadi penjaga atau pengawal setiap orang. Imam Al-Khalidi berkata bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah malaikat pada setiap orang?" Maka Nabi Muhammad pun menjawab, "Ada 20 malaikat. Seorang malaikat di samping kananmu yang bertugas mencatat kebaikan. Apabila kamu melaksanakan suatu kebaikan, maka akan dicatat 10 kali kebaikan. Dan malaikat di sebelah kanan ini pula lah yang memiliki kuasa atas malaikat yang sebelah kiri. Kemudian ada lagi seorang malaikat di sebelah kiri, yang mana ketika kamu melakukan hal tercela, hal-hal yang tidak baik, maka malaikat yang sebelah kiri akan bertanya kepada malaikat yang di sebelah kanan. Bagaimana dialognya? Malaikat yang di sebelah kiri akan berkata, "Apakah saya harus segera mencatatnya?" Maka malaikat yang sebelah kanan menjawab, "Biarkan dulu, jangan dulu, tahan dulu sampai 7 jam, barangkali nanti ia bertaubat." Apabila dalam 7 jam dia tidak bertaubat, dengan berat hati malaikat yang di sebelah kanan mengatakan, "Maka ya sudah, catat saja perbuatan buruknya itu." Namun malaikat yang di sebelah kanan ini juga sambil mendoakan kepada orang yang melakukan keburukan tadi. Siapakah malaikat itu? Malaikat yang di sebelah kanan ialah malaikat raqib, pencatat amal baik, dan malaikat yang di sebelah kiri disebut malaikat atid, yaitu pencatat amal buruk. Kemudian ada lagi 2 malaikat di depan, ada lagi yang di belakang. Kemudian seorang malaikat yang memegang kepala. Jika engkau merunduk atau tawaduk karena Allah, maka ia akan mengangkat derajatmu. Jika kau menyambungkan diri kepada Allah, maka ia akan merusak kamu dengan merusak agamamu. Na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal muslimin, 2 malaikat juga terdapat pada 2 bibir, yang mana keduanya tidak menjaga kamu, melainkan kamu ketika membaca salawat kepada kanjeng Nabi. Sehingga dalam tidur itu tidak ada ular atau serangga yang masuk ke dalam mulut karena adanya malaikat hafadzah tadi. Kemudian ada pula 2 malaikat di mata. Ada pula yang mengatakan malaikat yang di mata itu namanya malaikat syuyah. Jadi malaikat syuyah itu ada 2 malaikat yang menjaga pada mata. Semuanya itu berjumlah 10 malaikat untuk menjaga setiap manusia. Kemudian para malaikat bertugas malam hari turun untuk menggantikan para malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi jumlahnya berjumlah 20 malaikat. Itu di kanan 1, di kiri 1, bagian depan kita 2, di belakang kita 2, kemudian di atas kita 1, kemudian di 2 bibir, di 2 mata, dan di 2 telinga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, maka menjagalah malaikat itu kepada makhluk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai golongan-golongan malaikat yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk saya. Sekian, terima kasih, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang like, komen, dan subscribe serta share video ini, Allah lapangkan rezekinya dan Allah mudahkan segala urusannya. Undur maqala wa la tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.